ibadah. Wow. Ibadah persekutuan doa atau hari ini ibadah kenaikan Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan memulai persekutuan kita hari ini sebab sesungguhnya pertolongan kita Kok dimatiin, Pak, mic-nya? Suaranya hilang, Pak. ya puji Tuhan hilang lagi. Ya, sebab sesungguhnya pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Puji Tuhan, GCPD rumah kita, GCPD kebanggaan kita. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan memulai acara ibadah kenaikan Kristus yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Nasional Sinode GCPDI. Doa pembukaan nanti kami mohon dengan hormat Bapak Setio ya, pengganti dari Pak Gideon yang tidak bisa hadir hari ini. Silakan Pak Setio. Baik, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa memulai ibadah kita. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan selama beberapa hari ini kami merasakan kasih-Mu semakin melimpah, mendekati kami memperingati hari kenaikan-Mu. Itu karena kami melihat betapa Engkau sangat mengasihi kami. Pagi hari ini kami bersama dengan saudara kami SJP se-Indonesia akan segera kami melaksanakan ibadah untuk perayaan kenaikan-Mu ke surga. Tuhan, mohon pimpinan Allah untuk menyertai ibadah kami, mulai dari awal sampai pada akhir ibadah kami. Hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati pelayanannya. Bahkan kami yang belum masuk ke dalam lingkaran Zoom ini, Tuhan, Engkau segera akan membawa hamba-hamba-Mu untuk bersama-sama bersekutu, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, biarlah Engkau menyertai ibadah kami dari awal pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan yang mengikuti pujian, mic-nya dibuka, Pak. Ya, sudah. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di nama Tuhan, kalau pada hari ini kita berkumpul kembali dalam ibadah Zoom, yaitu ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tentunya kita kemarin para hamba-hamba Tuhan ibadah dan pelayanan kenaikan, dan pada hari ini kita juga mengadakan ibadah Zoom dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita merindu bahwa Yesus akan datang kembali dalam kehidupan kita semua, dan kita juga ada sukacita kalau kita bersama-sama ada satu pertemuan di udara. Kita yang pujian lagu yang cukup lama, tapi ini kesukaan bagi kita semua. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kekirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kekirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan
di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kekirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kekirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kekirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan yang manis. Saya bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan pun pernah didengar adalah kekirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ya, kerinduan kita bisa bertemu dengan Tuhan ya di udara, itulah kerinduan kita. Tapi kita juga menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita sambut dengan pujian Kapan Yesus Kembali, tapi yang kata-kata kapan kita ganti pasti Yesus kembali. Ya. Pasti Yesus kembali, pasti Yesus kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku, saya sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Pasti Yesus kembali, pasti Yesus kembali, pasti Yesus kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Pasti Yesus kembali, pasti Yesus kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus. Pasti Yesus kembali. Pasti Yesus kembali. Pasti Yesus kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi.
Betapa senang hatiku kalau sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Ya, puji Tuhan, kapan Yesus kembali? Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Oleh sebab itu, kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dan ini tidak kepada sidang jemaat, seringkali kita sampaikan, ayo kita bersiap sedia, tapi kita enggak siap sedia. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita sebagai hamba-hamba Tuhan GSCPDI, kita siap sedia menantikan datangnya Tuhan kali yang kedua. Kita sambut dengan pujian, kini masanya kita bersedia. Pujian. Ini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia, Tuhan Yesus mau datang. Maranatha, haleluya, Yesus datang dari surga. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Ini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia, Tuhan Yesus mau datang. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Ini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia, Tuhan Yesus mau datang. Maranatha, haleluya, Yesus datang dari surga. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau. Maranatha, Maranatha, haleluya, Yesus datang, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau. Maranatha, haleluya, Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu,
Tuhan datang dari surga, bangunlah, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. 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 Kita berdoa akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada yang hambanya yang bertugas. Ya, puji Tuhan. Silakan Pak Pendeta Partogi bisa doa untuk firman Tuhan karena Pak SM izin tidak bisa hadir. Silakan Pak Pendeta Partogi berdoa, dibuka mic-nya. Ya, silakan. Kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga, kami mengucap syukur bisa bergabung dalam ibadah Zoom di mana kami bisa memperingati hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kami dan memilih kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami percaya bahwa suatu akan datang menjemput kami dan membawa kami ke tempat kediaman Tuhan di rumah Bapa. Terima kasih Bapak yang baik dalam pertemuan Zoom ini. Kami Tuhanmu, haleluya. Mendengarkan firman Tuhan di share. Silakan Pak Ketua. Ya, kita akan tunggu sebentar ya. Ya. Shalom, pejabat gerejawi Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan dan tentunya saya kasihi. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih anugerah-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pengurus harian GSJPDI yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Mari kita langsung buka firman Tuhan sesuai dengan tema
memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11, tapi saya mau memfokuskan ayat 6 sampai yang ke-9. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini, sebelum saya menjelaskan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada permintaan daripada para rasul yang saat itu mengikuti Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Di ayat pertama di Kisah Para Rasul mengatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi permintaan daripada para rasul itu adalah hal yang wajar sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Karena Tuhan Yesus pernah menjelaskan firman Tuhan kepada murid-muridnya. Ya, dia pernah menjelaskan dari kitab para nabi bahwa Mesias akan datang memulihkan segala sesuatu. Mesias akan memerintah, akan menjadikan semuanya itu damai. Inilah yang menjadi kerinduan daripada para rasul. Oleh karena itu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, para rasul meminta kepada para rasul meminta kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Hal tersebut adalah hal wajar, permintaan yang wajar bagi para murid-muridnya, para rasul, dan semuanya mereka adalah bangsa Israel. Karena apa? Sebelumnya kerajaan Israel pernah mengalami penjajahan oleh berbagai-bagai bangsa. Kita tahu selama 450 tahun Israel dijajah oleh Mesir. Lanjut kerajaan Babel, lanjut kerajaan Media Persia, Yunani. Dan pada saat kitab ini ditulis, pada saat surat ini ditulis, pada saat Tuhan Yesus melayani di dunia ini, kerajaan Israel sedang dijajah oleh Romawi. Karena itu sudah menjadi kerinduan daripada bangsa Israel, secara khusus murid-murid Yesus, untuk bebas dari penjajahan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengaku kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Mesias. Oleh karena itu, pada kesempatan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, permintaan inilah yang diminta oleh para murid kepada Tuhan Yesus untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus? Kita akan baca di ayat yang ke-7, di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terhadap apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi keinginan para rasul untuk pemulihan kerajaan Israel, Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Para pejabat gerejawi yang dikasihi Tuhan,
Hal ini berbicara kepada kita. Seringkali di dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani, terhadap pelayanan penggembalaan kita, terhadap kehidupan kita di dalam keluarga, bapak-bapak atau para pejabat gerejawi yang gembala ini adalah sebagai kepala keluarga, ada ibu-ibu yang sebagai ibu rumah tangga. Hidup yang kita jalani tidak lepas dari masalah. Belum lagi kita harus menghadapi permasalahan yang dialami jemaat. Kita sebagai gembala pun ikut menanggung beban masalah yang dialami oleh jemaat-jemaat kita. Pasti di dalam kehidupan kita bertanya, Tuhan, kapan masalah ini selesai? Tuhan, kapan Engkau turut campur tangan? Tuhan, kapan Engkau bekerja? Tuhan, kapan mujizat-Mu Engkau nyatakan? Tuhan, kapan jalan keluar terhadap tekanan dan masalah yang aku alami ini Engkau nyatakan? Pertanyaan kapan dan bagaimana, itulah yang seringkali kita ajukan kepada Tuhan terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Karena apa? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tetapi mengapa kehidupan yang aku jalani, kita harus bergumul, harus memenuhi kebutuhan dan ini dan itu. Serasa perjalanan yang kita hadapi terus kurang dan kurang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita alami. Tetapi dari jawaban Tuhan Yesus terhadap para rasul, Tuhan mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Para pejabat gerejawi yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga berbicara kepada saudara dan saya. Kita tidak perlu mengetahui kapan Tuhan menyelesaikan masalah kita. Kita tidak perlu dan memaksa Tuhan cara bagaimanakah, jalan bagaimanakah yang akan Tuhan nyatakan untuk menolong saudara dan saya. Yang patut kita ketahui, yang patut kita percayai, yang patut kita imani, Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus pasti menyelesaikannya. Tuhan punya waktu dan cara yang tepat untuk menyelesaikan segala permasalahan saudara dan saya. Oleh karena itu, kembali kepada firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kita tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berserah sepenuhnya karena pertolongan Tuhan, jalan keluar terhadap permasalahan yang Bapak Ibu sekalian hadapi, Tuhan pasti menolong. Selanjutnya, Bapak Ibu pejabat gerejawi yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-8, akan kita baca. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah hal yang terpenting di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan terutama inilah jawaban kepada para rasul saat itu, bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ada Roh Kudus yang turun dan tinggal di dalam kehidupan semua orang-orang percaya. Itulah yang menjadi kuasa penggerak di dalam kehidupan semua orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu kipas angin. Kita tahu penyejuk, air conditioner, dan alat-alat yang lainnya.
Semuanya itu bisa digerakkan oleh suatu alat penggerak yang namanya dinamo. Nah, kuasa ini dari bahasa Yunani artinya dunamos, yaitu penggerak. Dengan Roh Kudus yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang akan menggerakkan kita semuanya. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, memberitakan Injil Yesus Kristus. Kuasa yang tinggal di dalam Bapak Ibu sekalian dan semua orang percaya, itulah yang menjadi kekuatan iman, pendorong agar kita tetap beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa pertolongan Tuhan tersebut nyata. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, para pejabat gerejawi yang saya kasih dan dikasihi Tuhan, hal ini terbukti. Penjajahan terhadap penjajahan terhadap bangsa Israel tidak berhenti. Bahkan di abad pertama, Kekaisaran Roma melalui Jenderal Titusnya menyerang Yerusalem. Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan. Banyak anak-anak Tuhan terdiaspora. Mereka juga mengalami penganiayaan yang berat. Tetapi mengapa di tengah penganiayaan, di tengah tekanan, di tengah siksaan, kekristenan justru semakin bertumbuh dan sampai saat ini? Itu karena ada kuasa Roh Kudus yang ditinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya, yang tinggal di dalam kehidupan para rasul, sehingga mereka dimampukan untuk bersaksi. Para pejabat gerejawi yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini firman Tuhan akan saya tutup. Kesempatan di peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan, kita tidak perlu tahu, kita tidak perlu ingin tahu, kita tidak perlu mencari tahu terhadap cara Tuhan, terhadap kehendak Tuhan, terhadap masalah yang Bapak Ibu hadapi. Karena apa? Tuhan mempunyai cara, Tuhan mempunyai waktu yang tepat, dan yang patut kita yakini, pertolongan Tuhan itu adalah pasti. Dan perjalanan kehidupan kita yang kita jalani saat ini, di dalam pelayanan, di dalam penggembalaan, di dalam keluarga maupun di dalam apapun, ada kuasa Roh Kudus yang ditinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah yang akan memampukan saudara dan saya. Itulah yang akan menggerakkan kita semuanya. Untuk apa? Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Untuk bertahan di dalam segala hal yang menghimpit Bapak Ibu pejabat gerejawi sekalian. Oleh karena itu, bersyukurlah terhadap kuasa yang dianugerahkan kepada Bapak Ibu sekalian dan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu sekalian, pejabat gerejawi, untuk menyanyikan lagu berikut ini. Setelah itu, saya serahkan kepada hambanya yang akan menutup di dalam doa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
membebaskan kuasa-Mu. Oh Allah yang hidup penuhiku, oh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan Roh Allah, hidup penuhi, Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Oh yes Tuhan, mencelihkan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, jadikan Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ya, mari kita berdoa sebelum kita dengarkan pengumuman. Nanti kami mohon Mat Ibu Febe ya berdoa dari Krian untuk firman Tuhan. Silakan. Ya, masih kesulitan ya. Oke. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah dalam kehidupan kami. Kami hamba-hamba-Mu mau belajar untuk terus mengikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Kami tidak perlu tak kepada Tuhan dan mengapa,
tapi belajar tak kepada kehendak Tuhan. Dan kami kaya Tuhan, roh yang di dalam kami, yang Tuhan kepada kami, akan kerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam kami, sehingga kami dapat pekerjaan tidak, kami akan melakukan hal yang kami bekerjalah Bapak, baik kami yang melayani di kota-kota besar, di kota-kota media maupun di, oh Tuhan, di desa-desa. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus bekerja di setiap tempat di mana kami melayani, tidak melihat kepada besar kecilnya gereja, tetapi Tuhan melihat kepada kami, hati kami Tuhan yang terbuka kepada Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari Tuhan nyatakan anugerah-Mu. Kami akan melihat bahwa pelayanan kami akan semakin, oh Tuhan, berkembang semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Henok yang telah menjadi berkat buat kami semua. Kiranya terus hamba-Mu ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui pelayanannya Bapak, Kota Pacet boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Si Tuhan berkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Pak Ketua PPN. Waktu dan tempat kami silakan. Monggo Pak Ketua. Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Halo, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah mengadakan ibadah secara online untuk kebaktian kenaikan Yesus ke surga. Ya, tentu kita juga kemarin masing-masing gereja juga dalam ibadah khusus kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya, merupakan trisuci Kristen ya, mulai dari kematian, kemudian kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Ya. Dan bagi kita orang Pentakosta tentu masih ditambah lagi dengan hari Pentakosta, ya, yaitu 10 hari lagi tanggal 24 kita memperingati hari Pentakosta. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semangat kita memperingati hari-hari suci dan juga untuk hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dan juga kelahiran gereja menjadi momen penting bagi kita untuk kita semuanya mengajar umat untuk mereka mengingat semuanya itu sebagai bagian dari proses keselamatan, ya, dari penebusan dosa, kemudian perubahan hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan menjadi kehidupan yang berkarakter Kristus, lalu kemudian kita sungguh percaya bahwa Yesus yang telah naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita, bahwa di surga itu tempat Tuhan kita tinggal dan pada waktu kita kembali ada yang menyambutnya, ya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, ya, seperti yang disampaikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan dan Roh Kudus dicurahkan. Itulah sebabnya kita juga perlu mengajak umat Tuhan untuk penuh Roh Kudus, ya, supaya
gerakan kuasa Roh Kudus seperti yang disampaikan tadi dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kalau kamu menerima kuasa, maka kamu akan menjadi saksiku. Ya. Jadi untuk kita dapat bersaksi tidak bisa tidak oleh pekerjaan Roh Kudus, ya. Teori boleh diberikan, lalu kemudian juga diajarkan, tetapi kalau tanpa Roh Kudus ya tidak bisa. Ya, itulah sebabnya supaya gerakan kita untuk mencari jiwa, menyelamatkan jiwa, maka diserukan dari kami untuk mengadakan doa 10 hari untuk kepenuhan Roh Kudus yang berdampak kepada penginjilan. Hadirnya gereja supaya jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dapat diselamatkan. Jadi kita terus mengerjakan ini untuk kita semuanya supaya gerakan Pentakosta yang sekarang ini juga kalau kita lihat di sosial media, beberapa gereja-gereja Pentakosta mengadakan KKR 10 hari. Ya bukan lagi doa 10 hari tetapi kebaktian kebangunan rohani 10 hari. Dan itu luar biasa menjadi kebangunan khusus buat gereja Tuhan di akhir zaman. Untuk kita juga mengajar umat menjadi pelaku-pelaku penginjil-penginjil untuk memberitakan Injil di segala tempat. Saya kira itu menjadi bagian bagi kita dan saya bersyukur kepada Tuhan buat semua pelayan Tuhan yang hari ini boleh melayani di dalam kegiatan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Kiranya Tuhan terus akan menolong dan memberkati kita sekaliannya dan kiranya gereja kita mengalami kegerakan seperti kegerakan terjadi pada hari Pentakosta, juga terjadi pada kegerakan gereja kita masing-masing, yang semuanya oleh karena doa yang dinaikkan kepada Tuhan, penuh Roh Kudus, dan Tuhan akan tolong kita sekalian. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang boleh mengikuti ibadah kenaikan Yesus ke surga Gereja Seventh Pentakosta Indonesia secara online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Mardun. Ya, terima kasih Pak Ketua. Sebelum kita akhiri dalam doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Denny Rusli, mohon kamera dibuka dulu. Selain ada nanti mungkin ada lewat YouTube-nya di share ya. Untuk hari ini silakan Bapak Ibu dibuka dulu. Ada kita 34 ya 33 ya. Ya 32 ya. Silakan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, ada 2 layar. Siap ya? 1, 2, 3. Nah, satu lagi layar yang kedua. Silakan. 1, 2, 3. Tersenyum untuk Tuhan. Oke. Ya. Si Tuhan. Ya. Tibalah saatnya acara ibadah kenaikan Yesus Kristus kita akan akhiri. Dan tiba saatnya kita, nah, tolong siapa ini ditutup dulu mic-nya, akan diakhiri dalam doa berkat atau doa penutup. Silakan Bapak Pendeta Denny Rusli sebagai Ketua BPR akan menutup dalam doa. Dengar suara saya? Ya, jelas. Tolong ya sampaikan Pak Agus supaya murid-murid tuh mahasiswanya sekolah doa 10 hari ya, tolong ya. Supaya sebagaimana kerinduan kita Pentakosta, supaya mereka ini benar-benar dipenuhi Roh Kudus dan berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kita tahu sekolah kita kan butuh dana besar, dia pun harus berjuang, jangan ketuanya yang berjuang, dia juga harus berjuang sama-sama. Oke. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan Engkau ke surga dan kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biar kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai pejabat gerejawi
yang sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan kekuatan daging, tapi karena Roh Kudus yang menguasai kami para hamba-hamba Allah, terutama pejabat-pejabat gerejawi, sehingga apa yang kami lakukan semua dalam pimpinan Roh Kudus, bukan kekuatan daging kami. Dan SCP semakin hari semakin diberkati Tuhan. Apa rencana kami, Engkau yang turut campur tangan dan memberkati. Allahku mencukupi segala kebutuhan kami. Dan kami percaya, sebagaimana kisah Rasul terjadi, kami juga mengalami SCP ada satu pembangunan rohani yang luar biasa buat musda yang sudah selesai 1-2 lokasi atau daerah, tapi yang masih belum, kau pakai hamba-hamba Allah dalam perjalanannya dan menyampaikan firman Allah, berkati mereka semua dengan penuhkan Roh Kudus, sehingga SCP hanya sekedar teori, tapi jadi kenyataan, sehingga SCP diberkati oleh Tuhan. Buat Mubes yang sudah diambang pintu, cukupkan segala dana-dananya. Engkau Allah yang peduli, sehingga segala kebutuhan Mubes berjalan dengan sempurna. Para hamba-hamba Allah bisa sisipkan uangnya sedikit demi sedikit, sehingga Mubes bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami juga akan keluar layar ini, Kau menyertai kami dengan selamat, dan kembalikan Jumat depan dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan sebagaimana himbauan dari Ketua BPN, biar kami hamba-hamba Allah bukan sekadar doa, tapi ada kebangunan rohani. Setiap hari ada kebaktian rohani penuh dengan Roh Kudus, sehingga SCP diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati. Berkati, shalom, sampai ketemu lagi. Shalom.